Juga kejadian Dena ada, aku juga, karena aku sama Mbak Emi kan deket banget kan. Itu yang kejadian Dena tuh nggak tahu sama sekali, itu yang betul di luar ini. Masa sih? Karena aku juga sering show sama Dena ada, yang maksudnya kapan kejadian aku nggak tahu. Tapi nggak pernah nyinggung soal anak, nggak pernah nyinggung. Hah? Nggak pernah ngomong soal anak, nggak pernah nyinggung sama sekali. Sama sekali kan, pun nggak tahu ya, karena aku tuh apa tuh sama Mbak Emi tuh deket banget, udah kayak kakak sih, ya kan. Dan itu lagi sama Dena tuh ada beberapa kali yang show bareng, yang nggak ada maksud kapan hamilnya gitu nggak tahu, karena kalau diurut-urut ya 95 kali 95 tuh kita satu ini label di Pak Hadi kan, HB Record, aku nggak tahu. Terus 9. Nah, pernah ikut Dena jadi penyanyi pembuka waktu acara Dena itu kan, ya waktu dia masih pacaran sama Tekurian. Nah, bahkan bilang Tekur tuh nggak mungkin gitu loh. Nah, nggak mungkin. Nah, waktu sama Tekurian tuh aku ada di situ, yang ya nah pacaran anak kecil lah gitu ya kan, anak remaja. Dan aku ikut ke 5 kota waktu itu promosi Dena punya. Nah, itu 95, 96, 97 aku sibuk. 98 aku pernah show bareng sama Dena tuh di kapal Awani Dream. Ya 98. Terus 98. Terus tahun 2000-an itu paling sering show sama Dena. Aku nggak tahu kapan itu. Tapi kaget nggak sih pas dengar kabar shock kayak gitu? Kaget banget. Maksudnya, gitu. Dan aku tahu banget kayak Dino, adanya Mbak Elmi semua tuh tahu banget gitu loh. Terus nggak pernah kepikiran kalau Dena begitu. Kak Uzi, mohon maaf nih kan sekarang malah Kak Dena tuh ramai nih diisukan, katanya kan dulu sempat dekat sama salah satu penyanyi rapper Indonesia kan. Nah sekarang kok Iwake nggak mungkin. Oh, kenapa nih Kak pemikiran seperti itu? Karena aku ada di, maksudnya di waktu zaman Iwake tuh mereka nggak pacaran pertama. Kedua, kan mereka memang sama-sama penyanyi rap. Itu nggak ada kejadian apa-apa gitu loh. Kok nggak salah Dena bawain lagu Iwake kan waktu itu. Itu nggak ada ini, nggak ada maksudnya. Memang nggak ada gitu loh. Nggak ada kejadian. Nggak ada, bukan. Kak, mau tahu dong Kak, mungkin sedikit pergaulan Kak Dena Anda zaman dulu nih, kan kita kan namanya kita kan tidak tahu ya. Mungkin dirimu orang yang paling terdekat dengan Mami Emil sendiri, almarhumah, dan Dena Anda sendiri. Seperti apa sih pergaulan dari Dena Anda zaman dulu nih? Gitu? Setahu aku ya, karena aku kan tahu Dena tuh dari anak-anak ya, dia selayaknya remaja layaknya gitu ya. Apalagi dia pernah dulu pacaran sama Rian Tekurian, itu biasa aja ya. Aku nggak ada di situ gitu, yang nggak ada apa-apa ya gitu loh. Terus zaman Iwake juga Dena pernah bawain lagu Iwake yang ya kayak gitu juga, maksudnya nggak pernah ya, Dena tuh selayaknya remaja layaknya gitu loh. Itu. Jadi aku nggak betul-betul nggak tahu atas kejadian ini. Banyak yang mengatakan bahwa mohon maaf nih pergaulan Kak Dena sendiri cukup bebas nih, katanya seperti itu. Nah, kita enggak. Waktu zaman remaja nih, aku contohnya zaman remaja ya. Ya layaknya zaman remaja, karena memang di tempat Dena itu memang kumpulnya kayak Cool Colors ya kan, yang apa ada Tekurian, ada Arisya Saleh gitu, terus ada Surya Saputra, ada itu rumah itu rame aja karena kan mereka kan satu manajemen waktu itu. Jadi ya layaknya remaja biasa ya gitu ya. Begitu lagi terus Dena udah mulai terkenal, kita pernah show bareng. Ya Dena kayak biasa aja gitu. Aku nggak pernah lihat Dena tuh yang apa ya, yang kayak diisukan terlalu bebas. Enggak bener. Aku tahu banget gitu loh. Dena tuh orangnya enggak yang kita kan bisa tahu kan, enggak gitu. Kita mabuk lah gitu segala enggak. Gitu. Jadi bukan aku belain Dena ya. Ya layaknya. Nah, mulai kita agak jarang itu setelah udah mulai yang dia udah dewasa, udah punya anak. Nah itu udah nggak pernah sama sekali. Tapi sama Mbak Emil aku masih intens. Kaget nggak sih Kak Uzi perihal apa yang sekarang malah dialami oleh Kak Dena, apalagi mohon maaf diisukan mentelantarkan anak dan segala macam. Keprihatinanmu seperti apa? Aku prihatin banget ya, sedih dengan apa yang terjadi sama Dena gitu. Karena kan Dena ini udah ya kita sempat deket dulu sama keluarganya gitu.
ya ikut prihatin lah, ikut prihatin, ikut sedih. Dan aku yakin banget Dena nggak mungkin, nih ya kalau menurut aku ya, Dena itu mungkin ya ada alasannya kenapa dia menyerahkan bayi itu atau gimana gitu ya. Aku kan lihat Reza tuh sedih banget ya, maksudnya kita belum pernah lihat podcast sampai kita ikut nangis gitu ya kan. Mungkin menurut aku ada alasan kenapa tuh Dena yang dia harus kayaknya kayak punya trauma berat gitu. Nah, ya aku sebenarnya kasih lihat Dena, kasih lihat Rezanya. Tapi kalau Ji melihat Dena akhirnya legowo mengakui di depan televisi, seperti apa melihatnya sikapnya? Ya dia kan nggak bisa membohongi hatinya. Iya. Karena dia pikir kan ini berita nggak di blow up ya, karena kan masih keluarga. Karena kan juga kayak keluarganya di blow up tuh, mereka tuh pada baik-baik semua. Aku nggak tahu di latar belakangnya, aku nggak tahu banget ya. Jadi apa ya? Kalau menurut aku nih, aku juga kasihan lihat Dena, kasihan juga lihat Raisa. Ini apa ya? Makanya lagu itu bisa menjadi kenyataan loh. Yang lagunya Mbak Emil untuk apa itu, kan, itu sedih banget. Juga apa pas pertama kali Oji lihat kan momennya kan, pas Dena menatap anaknya di panggung satu stasiun TV ya, acara lihat Reza kan. Iya. Sampai nggak bisa berkata-kata. Karena gini ya, kalau Dena itu jahat, nggak mungkin dong anak itu 9 bulan dia rawat di dalam kandungan. Itu seorang ibu tuh perjuangan loh, mempertahankan kehamilannya itu tuh nggak mudah ya kan. Dia udah terus melahirkan kan perlu perjuangan, mati dan hidup. Kok dia jahat nanti udah dia. Cuma kita nggak tahu nih alasannya apa. Kalau aku melihat dari raut mimik wajah, aku lihat ya, melihat raut wajah Dena itu seperti kayak orang trauma gitu loh. Ada sesuatu yang trauma sehingga sekarang tuh Dena tuh yang apa ya? Yang pengen tuh sebenarnya dia pengen melupakan masa lalunya gitu. Yang aku heran tuh sampai dari Dena sampai apa merubah wajahnya gitu ya kan. Nah itu apa kayak maksudnya gini ya, apa salah satu seperti kayak pemberontakannya dia gitu loh. Nah gitu, nggak tahu ya, kok mungkin aku salah kali ya. Tapi kayak gitu, Dena tuh kan dulu aja waktu kita dandanin Dena, dulu pernah tuh adikku nyukur alisnya Dena gitu, tuh dimarahin banget sama Mbak Emil gitu. Nah, Kak, ini kan kemarin Kak Denada sendiri kan sudah mencoba memberanikan diri dan mengakui di media sosial atas semua kesalahan beliau, beliau juga mengakui bahwa Reza itu adalah anaknya. Melihat keberanian Kak Dena yang sampai seperti itu, kamu sebagai orang terdekat seperti apa sih melihatnya? Ya, isambut lah. Itu kan suatu keputusan yang besar ya, yang nggak main-main. Yang gini ya, kasus itu langsung kan terblow up dulu, ya kan, baru Dena mengaku bahwa itu kan penuh suatu prinsipal langsung. Ya ini Mbak Denada itu sudah menghubungi Reza bolak-balik. Mungkin tidak di move ke media ya, memang ini karena ini anak ya. Tapi Rezanya tidak jawab gitu. Tapi tetap berusaha kok. Dari Reza langsung tidak ada jawaban. Ya gini, kita pertama nganggap itu bukan senjata. Soalnya apa, kita juga kemarin-kemarin juga ndak florkan kan ke media, kita tetap diem, difitnah apa tetap diem. Nah terus ke depan gimana ya nanti sudah ibaratnya masalah sidang ya tetap kita jalani, kita upayakan semaksimal mungkin. Masalah anak ya nanti Mbak Denada juga upaya semaksimal mungkin yang terbaik gitu. Nggak ada putusnya kalau ibu sama anak itu. Guys, ini ada fakta yang mengejutkan. Reza sebut ingin berdamai dengan Denada asal penuhi syarat ini, guys. Waduh, kira-kira syarat seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng, guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian yang baru mampir ya, jangan lupa nih bantu subscribe channel kedua aku, yaitu Uki Kelvin Reaction ya. Yang pertama ada Uki Kelvin, nah ini Uki Kelvin Reaction ya guys ya. Jangan lupa bantu subscribe ya guys ya.
Dan kita lihat seperti apa, kita seperti biasa lah guys ya, komentar-komentar atau kita reaction ya namanya ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys beritanya, yuk kita tonton bareng-bareng. Asalkan Dinada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Reza, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papai. Waduh Papai. Ada yang tahu kemana Dinada? Udah mau Ramadan. Kalau saya jadi Dinada, persyaratan untuk cabut gugatan itu kan cuma menemui Reza, menemui kedua orang yang mengasuh Reza. Jadi kenapa ya cuma nemuin aja nggak mau? Toh itu bisa jadi salah satu cara untuk paling enggak ada nego. Mungkin takut diminta yang 7 miliarnya mungkin. Ya temui, karena kalau nggak ditemui kan nggak akan selesai masalahnya. Nanti keburu ada anak lain yang menggugat. Ada anak lagi. Nah, itulah sayang diamnya Dinada karena ingin menutupi fakta ya. Bentar. Kalau ada anak lain kayaknya nggak akan mungkin deh. Karena seandainya ada pun gitu guys ya. Soalnya pasti jadi pelajaran buat Dinada kalau Reza ini ya tadinya mau nutupin akhirnya kebongkar karena mungkin ya ininya gitu guys. Siapa tahu setelah ini dia punya anak tapi ditutupin lagi, tapi ya duitnya dikasih yang kenceng dong biar diem gitu guys. Setidaknya mencukupi lah, lebih dari mencukupi. Apalagi tahu kan ibu Dinada habis OP wajahnya dengan berapa miliar gitu, pasti anaknya wah mbak gue enak-enak guys. Jadi ya begitulah guys ya. Ya bukan berarti aku menganggap si Reza ini bukan gitu ya, cuma maksudnya anaknya pasti kalau ada seandainya ada anak lain yang mungkin seperti Reza yang nggak diakui gitu ya guys ya, yang nggak akan pernah muncul karena ya sudah di ini gitu sama dia gitu. Seandainya punya ini Maya, seandainya punya. Tapi kalau syukur-syukur nggak ada ya alhamdulillah cuma ada Reza dan Aisyah gitu ya. Nah ini ada heboh, Miss Gosip mengatakan Dinada ingin menutupi fakta dan kebenaran akan memilih jalannya. Berusaha menutupkan fakta, tapi ingat sayang, kebenaran selalu akan memilih jalannya ya. Meskipun kebenaran dihindari di awal, dihilangkan di awal, ditunda di awal, tapi selalu menemukan jalannya. Saran Miss Gosip buat Dinada cuma satu. Jadilah ibu peri buat Reza. Ketika Aisyah sakit, Anda bisa sigap memposisikan diri Anda seolah-olah Anda adalah ibu peri buat anak. Ya, itu karena kita seorang ibu. Lah Reza juga saat ini membutuhkan sosok ibu. Anda bisa mengakui kesalahan Anda kepada Reza. Bisa Anda mengakui bahwasannya saat itu ibu tidak ada kekuatan untuk merangkul anak ya, tidak diberikan izin untuk mengambil keputusan untuk merangkul Reza. Nah saat ini siapa yang harus Anda takutkan? Ibunda sudah meninggal, suami sudah bercerai. Siapa yang harus Anda takutkan? Reputasi. Malahan dengan Anda mengakui kesalahan Anda, merangkul anak Anda, bisa saja reputasi Anda semakin meningkat. Itu aja dari Miss Gosip. Yang aku pakai nomornya 007, enak banget. Dia nggak bikin kering bibir ya guys, terus ada rasa mint. Waduh. Meski sudah ada pengakuan dari Dinada, Nih diumurkan jadi ayah biologis Reza, Adji Pangestu minta maaf pada putranya guys ya. ada bahwa Reza ini adalah anak kandungnya, tapi ternyata ini belum meredam isu liar yang beredar tentang siapa sebenarnya ayah dari Reza ini. Keingintahuan publik tentang siapa sebenarnya ayah kandung dari Reza ini menimbulkan spekulasi liar di ranah publik. Salah satunya yang menjadi korban adalah Adji Pangestu yang diduga ya, netizen menduga bahwa Adji ini adalah ayah kandung dari Reza. Tentu saja rumor ini mengganggu Adji Pangestu, bahkan sampai Adji Pangestu ini meminta maaf kepada putranya tentang rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Bukan cuma Adji Pangestu, bahkan beberapa nama sempat disebut-sebut sebagai ayah kandung Reza. Nah, ini kan sebenarnya rumor-rumor ini sudah menimbulkan keresahan, kerugian bagi orang-orang yang diduga bahwa dia adalah ayah kandung dari Reza. Bahkan netizen sampai mengulik-ngulik di tahun berapa Reza lahir, itu si Dinada deket sama siapa aja. Itu sampai dikulik-kulik loh sama netizen dan wartawan.
Mungkin salah satu cara untuk meredam isu-isu atau meredam rumor-rumor yang beredar di masyarakat adalah Denada bersuara. Siapa sebenarnya ayah kandung dari Reza ini? Tapi kalau mungkin itu terlalu membuka luka lama dan menimbulkan trauma-trauma baru, ya mungkin yang penting Denada ketemu Reza, pelukan secara tulus dan dikasih tahu tanpa harus ada media siapa sebenarnya ayah kandung. Yang penting kan Reza udah tahu siapa ayah kandungnya. Karena kalau menurut aku ya, anak itu memang perlu tahu asal usulnya, siapa ayah dan ibunya. Kalau memang masih ada ya harus tahu. Semoga setelah ini Denada juga segera ketemu dengan Reza. Apalagi kan katanya, kata manajernya, beliau ini pengen banget ketemu dengan Reza, seneng mau ketemu dengan Reza. Ya segera direalisasikan sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi baru di masyarakat yang memperkeruh suasana jadi tambah panas. Ya aku juga ingin sih Mas. Ya, Reza ingin buka bersama dengan Denada dan keluarga besar bulan Ramadan, guys ya. Ya mudah-mudahan keinginan Reza terkabul ya dengan kehadiran ibu Denada ya, dan sudah mengakui di bulan Ramadan ini dia bisa punya ibu yang utuh lah, walaupun entah ayahnya siapa gitu ya. Mungkin Reza udah tahu tapi ya mungkin nggak dipublish gitu ya. Cuma ya setidaknya dia udah dapat kasih sayang seorang ibu gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys komentar dari Reza ya. Buka bersama Mbak Deni juga, makan beliau juga. Gimana ya Kak, maaf ya bukan gimana ya. Reza selesai ini dulu, baru Reza memikirkan ke depannya. Soalnya kalau Reza ngomong sekarang, tapi oke, sekarang ada jadwalnya untuk nemuin Reza. Tapi kalau tiba-tiba nggak jadi kan, kita ngomong jeleknya dulu, tiba-tiba nggak jadi terus Reza ngomong dulu kan, kesannya kayak gimana. Oke, paling nggak tapi bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang baru buat kamu ya, sesuatu ya, yang ada hal baru lah dalam ada hal baru karena ya sama ibu itu. Ya walaupun sebenarnya udah beberapa kali pernah ketemu ya dulu ya mungkin, tapi kan beberapa dengan, kali aja. Tapi kan dengan status yang berbeda. Bagaimana? Status yang berbeda ya. Ya pastinya kalau sekarang statusnya udah berbeda lagi nih, udah jadi kandung. Ya Reza seneng banget Kak, seneng banget, dan ini juga penantiannya Reza selama ini cuma pengakuan aja gitu. Pengen nggak sih ngerasain buka puasa bareng kayak gitu? Iya. Udah ada di pikiran itu nggak sih? Buka puasa pastinya pingin, sahur pastinya pingin, tapi kan kalau kayak gitu kan masuknya nanti aku ikut ibu. Iya kan, masuknya aku ikut ibu. Kamu sendiri tetap mau ikut Mama Rati gitu ya? Tetap sama Mama Rati. Kalau lebaran gimana mungkin? Lebaran kan datang aja. Reza yang datang lah pastinya. Tapi misalkan nanti dari Mbak Nina sendiri inginkan kamu dengan Mbak Nina kamu sendiri siap untuk? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya bisa pertimbangkan lagi ya Kak. Condong ke nggak siap sih, soalnya kan pasti rasanya berbeda, dan juga Mama juga nggak mau aku ke Mbak Dina. Nanti Bu Rati udah kasih note ya, udah kasih pesan, misalkan jangan sampai. Kalau kan Reza juga tanya ke Mama gimana nih kalau aku ikut Mbak Dina, mau hidup sama Mbak Dina. Ya Mama nggak rela, karena kan Mama kan yang sadar kamu gitu. Kamu masuk gak kasihan sama Mama. Ya dari sana Reza berpikir yang hal pertama ya pastinya kan lebih dekat sama Mama, meskipun itu bukan ibu kandungnya Reza. Yang kedua, kalau Reza ikut ibu itu kan bakal canggung Kak. Aneh ya? Canggung gimana gitu rasanya, dan kan pasti ketemu adik juga. Nah itu dia guys beberapa info terkait Reza ya dan Denada. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Reza ya di tahun ini bisa tercapai ya. Dan Ibu Denada mau membukakan hatinya dan mengakui ya, dan mau datanglah memeluk Reza dengan penuh dengan kasih sayang seperti Denada melakukan ke Aisyah ya.
Ya walaupun bagaimanapun dia darah dagingnya Reza pun darah dagingnya Denada gitu ya. Tapi menurut aku Reza ini termasuk yang beruntung ya, walaupun terbuang tapi setidaknya dia bertemu dengan Ibu Ratih yang menurut aku Ibu Ratih itu orangnya sangat lembut, sangat penuh dengan kasih sayang gitu. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ditinggal ibu bapaknya ya, dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak beruntung ya, dengan orang-orang yang tidak menyayangi mereka gitu loh guys ya. Jadi menurut aku ya Reza ini termasuknya walaupun dibuang dan sangat ini, tapi dia beruntung dengan bertemunya dengan Ibu Ratih gitu ya. Banyak di luar sana yang anak-anak yang dibuang tapi awalnya disayang, tiba-tiba seperti Ibu Tiri lah gitu lah guys ya. Ya jadi ya seperti itulah. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.